من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه. هو قدوة لنا ومن أطاعه وأطاع الله. هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه. هو قدوة لنا ومن أطاعه وأطاع الله. هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه. هو قدوة لنا ومن أطاعه وأطاع الله. هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه. هو قدوة لنا ومن أطاعه وأطاع الله. هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه. هو قدوة لنا ومن أطاعه وأطاع الله. هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه. هو قدوة لنا ومن أطاعه وأطاع الله. هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله. من نوره ومن ضياه الكون
أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله من نوره ومن ضياه الكون أشرق والحياة الله أرسله لنا حتى نسير على خطاه هو قدوة لنا ومن أطاعه أطاع الله هو قدوة warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama nikmat iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah hingga saat ini. Insyaallah kelompok kami akan membawakan tema yang berjudul Ragam Ekspresi dan Implementasi Tauhid dalam Kehidupan Muslim Kontemporer yang beranggotakan saya sendiri, Baihaqi, dengan NIM 240501000085 dengan Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Konita Syahla Wafi dengan NIM 2405001065 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Muhammad Khotibul Umam dengan NIM 240501000094 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Amara Lutfatunisa dengan NIM 240501000075 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya Bagus Al-Faisal dengan NIM 240501000089 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Mana observasi ini kami lakukan berada di daerah sekitaran kampus, tepatnya berada pada RT 2 RW 4 yang kami awali untuk bertemu Bapak Ketua RT dengan nama Pak Andri. Kemudian kami minta rekomendasi untuk mengunjungi tokoh agama setempat dan beliau menyarankan atau menyuruh kepada kami untuk menemui tokoh agama setempat yang bernama Bapak Haji Abdurrahim, dan alhamdulillah kami telah mendatangi beliau dan mengajak beliau untuk diskusi secara bersama-sama. Setelah kita berdiskusi dengan Ketua RT Bapak Andri, kita dikasih rekomendasi atau rujukan untuk menuju ke tokoh masyarakat. Nah, barulah kita berdiskusi bareng kepada Bapak Haji Abdurrahim. Dan beliau kasih pemandangan kepada kita bahwasannya penerapan tauhid di era zaman modern sekarang ini tuh cukup drastis, teman-teman. Karena mereka semua ada yang dari pendatang, ada yang dari Pulau Jawa, Sumatera, segala macam, teman-teman. Bahkan ada yang berpendapat Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan segala macam, teman-teman. Sehingga Bapak Haji Abdurrahim ini dia mengubah gimana caranya mengubah paradigma masyarakat ini, gimana cara bersatu kepada satu keyakinan gitu ataupun satu pendapat. Akhirnya dengan ketekatan penuh Bapak Haji Abdurrahim ini membina,
menerapkan ataupun mengarahkan gimana caranya kita tuh satu tujuan teman-teman, yaitu menuju kepada Allah gitu. Dan akhirnya dalam study case waktu sholat subuh, Bapak Haji Abdul Rohim ini melihat, oh ternyata ada jamaah yang ketika imamah itu kunut, jamaah itu ikut kunut. Dan itu sebaliknya, ketika ada yang tidak kunut maka jamaahnya tidak kunut gitu. Maka di sini kita dapat simpulkan bahwasana perjuangan dari Bapak Haji Abdul Rohim ini cukup berhasil lah. Dari zaman-zaman sebelumnya itu banyak konflik segala macam, kini menjadi kampung yang menerima pendapat, bahkan bisa dikatakan berhasil sampai detik ini teman-teman. Oke. Pandangan Al-Ustadz Haji Abdul Rohim berkata, wa annahu wa agna wa akna. Dan dari ayat ini yang disampaikan oleh beliau, bahwa masyarakat setempat tidak ada keraguan dan keyakinan dalam rezeki. Semuanya tidak ada yang acuh, tetapi mereka sangat antusias dalam membantu. Ketika ada saudara atau tetangga kita yang sedang kesulitan, terutama dalam perspektif ekonomi. Selanjutnya terkait pengajian, beliau mengatakan bahwa di lingkungan RT 2 tersebut terdapat berbagai macam kajian, mulai dari pengajian TPA untuk TK dan juga SD, pengajian pemuda-pemudi, pengajian bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang jadwalnya terpisah. Pengajian tersebut diadakan satu minggu itu sekitar 2-3 kali pengajian dengan membahas kajian-kajian menarik seperti kajian akidah, kajian ibadah, kajian Al-Quran, kajian hadis dan juga kajian tafsir dengan mendatangkan ustadz-ustadz yang berbeda. Untuk antusias masyarakat, seperti pengajian pada umumnya, bahwa masyarakat akan lebih antusias jika pembawaan ustadznya itu menarik dan juga tidak membosankan, sehingga masyarakat yang datang ke pengajian tersebut bukan hanya sekedar duduk dan datang, tapi juga masyarakat bisa mendapatkan insight yang bagus dan juga bisa mengimplementasikan wawasan yang ia dapat di kehidupan sehari-hari. Jika di daerah tersebut mengalami musibah, seharusnya warga di sana memiliki rasa empati yang sangat tinggi, saling tolong-menolong satu sama lain. Dan beliau pun berasal dari keluarga Muhammadiyah. Beliau mempunyai rasa toleransi yang sangat tinggi. Walaupun beliau berasal dari background Muhammadiyah, beliau pun juga menghargai adat-adat yang ada di daerah sana, yaitu mengadakan tahlilan secara 3 hari. Tidak sama dengan masyarakat-masyarakat lainnya yang itu mengalami. Itu artinya kita belajar banyak dari beliau, arti toleransi yang tinggi dalam bermuamalah. Setelah kita berbincang dan berdiskusi bersama beliau, kemudian di akhir daripada diskusi kita mendapatkan beberapa nasihat yang mana nasihat ini sangat relevan atau sangat berguna bagi kita semua, terutama para pemuda-pemudi di zaman ini, di zaman kontemporer ini. Yang pertama, beliau bilang bahwasanya kita harus selalu menjaga sholat 5 waktu berdasarkan ayat Quran yang beliau sampaikan, yaitu di dalam surat Thaha, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahlah kepada keluarga kalian supaya mengerjakan sholat, kemudian sabarlah atas perintah yang kita lakukan kepada keluarga kita. Itu nasihat pertama yang beliau sampaikan kepada kita, supaya menjaga sholat 5 waktu. Dan nasihat yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti kepada orang tua kita, kita manfaatkan waktu bersama kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih ada bersama kita. Itu nasihat kedua yang beliau sampaikan kepada kita. Dan nasihat yang ketiga adalah nasihat yang paling terpenting, yaitu beliau selalu menasihati atau membilang kepada kita bahwa kita apabila mencari suatu informasi, maka carilah informasi itu melalui buku, karena dari buku itulah kita bisa menambah wawasan kita bisa mencari pengetahuan dari buku, dan kita menjadikan bahwa buku itu adalah sumber pengetahuan utama kita dalam kita menambah wawasan kita. Dan yang terpenting adalah kita mengamalkan atas ilmu yang kita punya, kita amalkan kepada teman-teman kita atau kawan-kawan kita, supaya ilmu yang kita punya atau ilmu yang kita
miliki sekarang itu dapat menjadi manfaat untuk semua orang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.